Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati nikmatnya ruku sujud dalam qiyamul lail kita dan memberikan kesempatan untuk kita salat subuh berjamaah di aula yang insyaallah Allah ridhai ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita, yang telah membawa cahaya keimanan kepada diri kita hingga kita sampai saat ini masih bisa terus berjuang untuk menghafalkan Al-Quran di tempat ini. Ya, baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini mungkin Ana akan sedikit membahas tentang yang namanya Math of God atau keinginannya Allah atau matematikanya Allah. Yang mana kalau berkaitan dengan keinginannya Allah pasti atau kadang kita selalu ngerasa bentrok gitu ya. Keinginan Allah dengan keinginan kita itu kadang seakan-akan bentrok terus gitu. Kenapa kita harus belajar gitu ya? Kenapa kita harus paham tentang Math of God ini? Karena mau tidak mau kita harus tahu gitu ya, apa yang Allah ingin untuk kita pasti itu baik untuk kita. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kadang apa yang menurut kita tidak baik atau buruk bagi kita, tapi itu menurut Allah adalah yang terbaik untuk kita. Malahan sebaliknya gitu ya. Yang kita sangka itu baik untuk kita bisa jadi itu buruk gitu ya. Allah tidak meridhai itu. Nah, saya akan mengambil satu kisah, yaitu kisah tentang Perang Badar yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 5 sampai ayat 8. Ada yang tahu ayatnya? Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana lahum. Pokoknya yang itu ya, ayat 5 sampai ayat 8, yang mana ayat ini itu berkaitan tentang Perang Badar. Jadi awal mulanya Perang Badar ini diceritakan bahwasanya Abu Sufyan, ada yang tahu Abu Sufyan? Ya, jadi Abu Sufyan waktu itu sedang berdagang gitu ya ke Syam bersama karavan dagangnya. Nah, Nabi Muhammad Rasulullah gitu ya dapat kabar bahwasanya Abu Sufyan ini sedang perjalanan pulang menuju Mekah. Dan Rasulullah juga tahu ketika orang-orang Mekah gitu ya melakukan perjalanan untuk berdagang pasti bakalan ngelewatin kota Madinah dulu. Gitu. Jadi di sini tuh Rasulullah berencana gitu ya kepada para sahabatnya membuat rencana kita bakalan cegat
karavan dagang Abu Sufyan. Karena ada hak kita, karena ada harta kita di situ. Dan itu Rasulullah bilang seperti itu bukan karena nafsu belaka gitu ya. Akan tetapi Allah yang menakdirkan Rasulullah berbicara seperti itu. Allah juga memberitahu, Allah yang memberitahu kepada Rasulullah. Sampai pada akhirnya para sahabat bersiap-siap gitu ya. Terkumpul ada 300 sahabat. Tapi yang ikut pada perang Badar hanyalah para sahabat dari Muhajirin. Karena balik lagi ke yang awal tadi, mereka ingin mengambil harta mereka gitu ya. Mereka ingin mengambil apa yang seharusnya milik mereka. Nah, ketika para sahabat sudah bersiap dan sudah mau berangkat, ternyata Abu Sufyan mengirim mata-mata gitu ya. Dan pada akhirnya mata-mata ini tuh kembali lagi ke Abu Sufyan, memberitahu bahwasanya kaum muslimin akan menyegat dia gitu. Akan mengambil hasil dagangan yang telah dia peroleh gitu. Sampai pada akhirnya Abu Sufyan pun menyuruh kepada si mata-mata ini untuk pergi ke Abu Jahal, untuk meminta bantuan dari Abu Jahal. Sampai singkat cerita, ada dua pilihan. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ada dua pilihan sekarang bagi kita. Pilihan yang pertama, kita mencegat karavan dagang Abu Sufyan, atau pilihan kedua, kita mendatangi pasukan Abu Jahal gitu ya, yang mengawal karavan Abu Sufyan. Nah, dari dua pilihan ini, yang satu resikonya kecil, tapi yang didapatkan itu besar gitu ya, hasilnya itu besar. Bahwasanya mereka akan dapat harta yang sudah dirampas oleh kaum kafir waktu itu. Sedangkan pilihan yang kedua, resikonya bagi mereka itu besar. Karena apa? Karena Abu Jahal membawa 1000 pasukan dan itu adalah pasukan militer. Bukan seperti kaum muslimin. Kaum muslimin hanya 300 pasukan dan itu adalah hanya warga sipil gitu ya yang mendapatkan senjata gitu, yang dipersenjatai. Dan pada akhirnya para sahabat pun kekeh gitunya memilih pilihan yang pertama, bahwasanya mereka ingin mencegat karavan dagang Abu Sufyan. Tapi setelah keluar keputusan seperti itu dari para sahabat, maka turunlah wahyu. Allah berfirman bahwasanya Allah ingin kalian untuk pergi ke pasukannya Abu Jahal, untuk melawan pasukannya Abu Jahal. Nah, para sahabat pun di situ mulai agak gimana gitu ya. Mereka inginnya tuh yang pertama, pilihan yang pertama. Tapi Allah menginginkan pilihan yang kedua gitu. Jadi menurut mereka pilihan yang pertama adalah yang terbaik. Tapi menurut Allah, nih yang kedua nih yang paling baik bagi kalian gitu ya. Nah, pada akhirnya kita juga sudah tahu gitu ya. Pada akhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pergi ke pasukannya Abu Jahal. Dan di situ Allah pun menepati janjinya gitu ya, bahwasanya Allah akan menolong gitu ya. Karena itu adalah pilihan Allah, maka Allah juga pasti akan menolong kaum muslimin. Enggak mungkin Allah memberikan pilihan ini, tapi ketika kita sudah memilih pilihannya Allah, kita akan dilepas begitu saja gitu.
Dan pada akhirnya pasukan muslimin pun memenangkan perang Badar dan memiliki gitu ya, membawa ghanimah yang sangat banyak gitu ya. Ternyata apa yang menurut Allah baik itu pasti baik, dan itu terjadi gitu ketika perang Badar. Nah, sama juga ketika kita di sini, ketika yang waktu SMA-nya bingung gitu ya, antara kuliah atau kemana, atau misalkan waktu SMA-nya pengennya kuliah tapi malah nikah dulu gitu ya. Nah, kadang kita itu suka bingung ketika kita ingin masa-masa kelulusan gitu ya. Seperti hanya yang pembinaan sekarang gitu ya, yang program lama, yang angkatan 2019, pasti ada terlintas gitu ya, sedikit bingung mau kemana gitu ya. Nah, tapi kita juga harus ingat teman-teman, bahwasanya setiap pilihan yang kita pilih itu belum tentu baik bagi kita. Dulu ketika anak gitu ya, ketika sudah lulus SMA, yang pada awalnya gitu ya pengen kuliah di di universitas yang wah gitu ya, di ITB gitu kan, atau di IPB, tapi Allah berkehendak lain gitu. Yang awalnya di IPB pengen masuk fakultas yang menurut anak itu anak bisa masuk di situ, tapi ternyata Allah lebih menginginkan anak untuk lanjut pesantren lagi gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir gitu, anak udah dari SMP gitu kan ya, pesantren tuh, berarti udah 6 tahun sampai SMA. Terus ini ditambah lagi gitu ya 3 tahun. Jadi 9 tahun gitu. Dalam hati aneh teh, kok kayak yang apa ya? Bukan mantap. Jadi bosen gitu ya. Pesantren 6 tahun terus sekarang ditambah 3 tahun lagi gitu ya, bosen gitu. Tapi akhir-akhir ini Ana mikir gitu, kalau misalkan dulu Ana milih buat kuliah, ya Ana nggak bakal di sini gitu kan. Ana nggak bakal bisa ketemu sama Kang Adit gitu kan. Nggak bisa nemenin Kang Adit buat program diet gitu kan. Nah, jadi semua yang ada gitu ya, apapun pilihan kita itu tetap gitu harus memilih apa yang kita pilih itu orang tua kita ridho, maka otomatis Allah pun ridho akan pilihan kita gitu. Meskipun di pertengahan jalan pasti ada ini ya, bisikan-bisikan kayak udahlah nyerah aja atau gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan kita yakin gitu ya, bahwasannya ketika Allah menyuruh kita atau ketika Allah menghendaki sesuatu kepada kita, pasti itu baik untuk kita. Dan pasti Allah akan membantu gitu. Seperti hanya tadi di perang Badar yang tadi. Ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan kepada sahabatnya untuk memerangi Abu Jahal gitu ya, yang pada awalnya ingin mencegat doang, tapi disuruh untuk berperang, maka di situ juga Allah bantu gitu ya pasukan kaum muslimin dengan mengirim malaikat gitu ya. Bukan cuma satu, tapi banyak. Tujuannya adalah untuk meneguhkan hati kaum muslimin. Gitu. Dan ada juga pepatah atau sebuah kata-kata ya
di bahasa Arab tuh. Ketika kita ditimpa suatu kejadian, maka kita bisa katakan la'allahu khair. Semoga ada kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Misalnya kita misalkan misalkan kita gini. Misalnya kita tersesat nih di kota lain yang kita enggak tahu. Maka kita bisa berpikir gitu. Semoga itu ada kebaikan di dalamnya. Gitu ya. Kayak waktu itu anak tersesat dan akhirnya bisa pulang lagi gitu ya. Ketika anak udah pulang, anak mikir, oh ternyata di situ ada kebaikan gitu ya. Ternyata di situ anak dapat kenalan baru gitu ya. Ternyata kita itu dibantu oleh Allah dengan mengirimkan hamba gitu ya, mengirimkan orang-orang baik di dalam hidup kita. Kita bisa ngapa di sini karena kita dibantu gitu ya. Ada umi gitu kan, ada ustaz gitu. Jadi secara tidak langsung kita bisa berpikir gitu ya. Atau kita bisa bilang misalkan ini tuh emang yang terbaik gitu ya. Allah menolong kita dengan mengirimkan orang-orang baik di dalam hidup kita. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.